selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Miss Grace dalam kebaktian sekolah minggu kita berbasis online. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik di rumah persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya, dan persiapkan pikirannya. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Miss ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi bersama Miss. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan Yesus hari ini kami dapat menghirup udara segar dan dapat hidup. Tuhan masih merasakan kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah bagi kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati Tuhan adik-adik kami di rumah bersama dengan kedua orang tuanya dan keluarganya. Tuhan berikan mereka kesehatan yang luar biasa Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini Tuhan, terkhusus buat negara kami, negara Indonesia. Tuhan yang dapat pulihkan Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti semula. Tuhan berkati saudara kami Tuhan dan saudari kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Baik saudara-saudari kami Tuhan yang dalam keadaan isolasi ataupun di bawah pengawasan, kiranya Tuhan yang berkati mereka sehingga mereka sehat dan pulih kembali berkumpul bersama keluarga mereka. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan dengan benar. Tuhan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Walaupun ibadah kita hari ini cuman hanya di rumah saja, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita kan? Baik, hari ini kakak akan membacakan epistel untuk minggu ini. Sebelum itu kita persiapkan Alkitab kita dan kita buka pada Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Oke, adik-adik sekolah minggu juga dapat membaca dari rumah ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Sekian epistel dari kakak. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Di hari Pentakosta ini, tema kita adalah Roh Tuhan datang untuk menolong kita, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Sebelumnya adik-adik sudah tahu belum apa artinya Pentakosta? Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, Miss Hana akan cerita. Pada hari Jumat yang agung, Tuhan Yesus disalibkan, dan ia mengorbankan nyawanya demi menebus dosa kita. 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit, dan itu yang disebut dengan Paskah. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, dia berjanji akan memberikan kita Roh Kudus-Nya. Dan 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, itulah yang disebut dengan Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus. Suatu hari, semua murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat di kota yang bernama Yerusalem. Di sana mereka memuji Tuhan dan berdoa mengharapkan janji Tuhan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ups, tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada, dan membuat mereka terkejut terheran-heran dan sambil bertanya satu sama lain. Lalu muncullah lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Roh Kudus dilambangkan dengan lidah-lidah api, dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah sendiri yang diam di dalam diri setiap orang percaya. Dan dengan Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya dan menjadi saksi tentang kebenaran Allah di dalam setiap tindakan maupun perkataannya. Dan kabar baiknya, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati adik-adik dan di dalam hati setiap orang percaya. Maka dari itu, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus agar kita mampu menyenangkan hati Tuhan Yesus.
Karena bunyi angin keras tadi, maka berkumpullah orang banyak di sekitar rumah itu. Mereka semua menjadi heran karena mereka masing-masing mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu ada bahasa Parsia, Media, Elam, dan lainnya. Padahal mereka ketahui bahwa murid Tuhan itu adalah orang Galilea. Mereka semua takjub dan sambil berkata, "Wah, murid-murid Tuhan Yesus ini bisa berbicara bahasa kita." Dan mereka menceritakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi ada saja ya orang-orang yang tidak suka dan mengatakan kalau murid-murid Tuhan itu sedang mabuk. Mendengar hal itu, maka bangkitlah Petrus dan mengatakan, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus telah naik ke surga, dan hari ini Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Mendengar semua perkataan Petrus itu, orang-orang itu pun terharu. Mereka bertanya pada Petrus dan teman-temannya, "Lalu apa dong yang harus kami lakukan?" Maka jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan tinggalkanlah segala perbuatan yang jahat. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka dosamu pun akan diampuni. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dan akhirnya mereka pun dibaptiskan. Jumlah orang yang bertobat dan dibaptis pada hari itu adalah 3.000 jiwa. Mereka mengalami banyak mukjizat Tuhan, mereka sangat kompak, mereka tidak pelit, tapi saling menolong, mereka senang berbakti, mereka saling mengasihi, suka memuji Tuhan, dan tiap hari jumlah mereka semakin lama semakin banyak. Bapa di sorga itu baik. Kalau kita meminta Roh Kudus akan diberikan pada kita. Kalau kita mengetuk pintu agar Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita. Kalau kita mencari Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan Roh Kudus. Miss Hana akan mengajak adik-adik bernyanyi buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ayo adik-adik, mari kita meminta penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus di dalam setiap doa dan permohonan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih sudah menganugerahkan kami Roh Kudus-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau dipimpin oleh-Mu di dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, sekarang selalu dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik dan keluarga sehat selalu. Semangat ya sekolahnya dan tetap melakukan yang terbaik. Sampai jumpa lagi. Shalom.
Hai anak sekolah minggu, di kreativitas kali ini Miss punya kertas origami yang udah Miss bentuk jadi love. Lihat nih. Nah, sekarang coba Miss mau anak sekolah minggu ambil kertas origaminya masing-masing. Nah, karena Miss suka warna pink, di sebelah Miss sudah ada kertas origami warna pink nih, kayak baju Miss. Sekarang adik-adik coba pilih kertas origaminya sesuai warna kesukaannya masing-masing. Miss mau tahu juga dong warna origaminya yang dipilih adik-adik warna apa. Coba tunjukin ke depan kamera. Nih, tunjukin ke depan kamera. Yuk, sekarang kita masuk ke tahap lipatan. Pertama, ujung ke ujung kita lipat. Adik-adik ikutin Miss ya. Setelah kita lipat, dibuka. Setelah itu lakukan ke arah sebaliknya lagi. Dilipat lagi. Sampai nanti kalau misalnya adik-adik sekolah minggu ngebuka kertasnya, jadi ada tanda X. Lalu kita putar. Kita temuin yang ujung ke tengah. Dilipat. Dan ujung satunya lagi itu ke atas. Dilipat lagi sampai bentuknya seperti ini. Nah, lalu adik-adik kita lipat sisi yang kanan ke tengah seperti ini. Lalu yang kiri juga kita naikin ke atas sampai bentuk cintanya mau jadi. Nah, lalu kita balik. Kita balik ujung yang itu lipat sedikit aja, sedikit. Nah, ujung yang kiri juga kita lipat sedikit. Sisi sebelah kanan juga dilipat sedikit aja. Begitu juga sisi sebelah kiri. Dan tada! Love-nya udah jadi. Lihat nih, cantik kan? Love-nya udah jadi adik-adik. Sekarang lihat deh, di dalam ini bisa dibuat surat, bisa diselipin surat di dalamnya kan? Miss juga mau deh, nanti ini Miss isiin surat, terus Miss kasih deh buat mama atau papanya Miss. Kalau adik-adik buat siapa? Buat mama atau buat papa? Atau buat Nah, sebelum video ini berakhir, Miss kasih cinta Miss untuk kalian. Sekarang kita salaman online dulu dong. Salaman online dulu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa anak sekolah Minggu. Bye-bye. Untuk menutup ibadah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, terima kasih buat kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.